Halo sahabat pertanian, Buleleng membangun dalam sektor pertanian. Nah oke, sahabat pertanian, kali ini Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan pendampingan kepada kelompok tani Getah Uyung, Desa Pedawe, Kecamatan Banjar. Langsung aja yuk lihat bagaimana sih keseruan kita kali ini. Oke sahabat pertanian, setelah tadi kita lihat bagaimana pembibitan pohon aren, nah sekarang kita lihat bagaimana sih cara mengkonsumsi dari hasil pohon aren ini sudah menjadi gula pedawe. Kita lihat yuk langsung. Nah ini ada bapaknya nih, sekarang pakai gimana Pak cara mengkonsumsinya? Kalau kita kan biasa pakai kopi pahit, karena kita tidak mengenal gula pasir, kita ganti gulanya pakai gula pedawe yang katanya manis dan memang sangat manis. Caranya seperti ini menyajikan, kita minum dulu kopinya ya. Minum. Aduh, Oke sahabat pertanian, sekarang saya sedang bersama Bapak Parbekal Desa Pedawe. Mohon izin Bapak yang mewawancarai sedikit Pak ya. Yang pertama Niki, apa saja upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak desa untuk mendukung kegiatan kelompok tani Getah Uyung? Upaya-upaya adalah kita membangkitkan beliau. Seperti sekarang kan sudah ada paguyuban termasuk kelompok termasuk, kemudian kita kerjasama dengan pihak terkait termasuk untuk memberikan pembinaan bagaimana caranya untuk pengembangan pembibitan, termasuk nantinya permasalahan pertanian ini bagaimana perkembangannya lebih maju, termasuk tidak tradisional seperti dulu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dengan Dinas Pertanian tadi kan penanaman secara langsung otomatis memberi pembinaan tata cara bagaimana tata cara menanam, dan ini sudah diterima diperhatikan oleh kelompok kami. Mudah-mudahan nanti sinergi kita termasuk kerjasama baik di dinas terkait termasuk pertanian, termasuk di kalangan media, termasuk ibu-ibu semua, bagaimana kita lah untuk nanti bisa mensosialisasikan masalah program kami yang ada di desa ini. Hingga kedepannya nih Pak Desa. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Bapak, harapan Bapak sebagai Parbekal Desa Pedawe agar kedepannya kegiatan kelompok tani Getah Uyung ini lebih baik lagi, lebih maju lagi. Jadi harapan saya gitu, dalam artian apa? Ketika ada sesuatu permasalahan mungkin kendala langkanya gula ini, termasuk di desa kami pun kadang-kadang kebutuhan ini agak kurang. Kebetulan di waktu pas upacara itu artinya kita agak langka dalam artian kita sendiri apalagi memenuhi produk untuk keperluan lain termasuk orang-orang lain. Nah ini menimbulkan juga dilema. Nah inilah perkembangannya bagaimana kita tanah yang belum produktif nanti kita bisa kembangkan, termasuk di sini inspirasi dari sini kerjasama dari Getah Uyung ini mudah-mudahan nanti bisa disosialisasikan bagaimana ini gula ini bisa dikembangkan termasuk aren ini supaya terus dilestarikan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Oke sahabat pertanian, setelah tadi kita wawancarai Bapak Parbekal Desa Pedawe, sekarang kita wawancarai Bapak Ketua Kelompok Tani Getah Uyung. Bapak yang minta waktunya sebentar ya. Ini Pak yang ingin bertanya mengenai kenapa sih kenapa di Desa Pedawe ini mengunggulkan pohon jaka yang ada kaitannya dengan gula pedawe? Baik, terima kasih. Mengapa kami khususnya di kelompok Getah Uyung ini mengunggulkan pohon aren atau pohon eno itu karena dari awal sumber penghidupan leluhur kami khusus di Desa Pedawe ini pada khususnya awalnya hanya sumber mata pencahariannya dari berproduksi gula, yang mana gula itu sumbernya dari pohon eno atau pohon aren. Untuk upaya Pak, kedepannya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok Bapak sendiri agar produksi dari gula ini lebih baik lagi dari segi kualitasnya. Kelompok kami Getah Uyung ini bergerak dari hulu ke hilir, dari pembuatan bibit pohon aren sampai nantinya berproduksi sampai menghasilkan gula. Kedepan nantinya memang kami agar kualitas gula yang hasilkan itu kualitasnya lebih bagus, dari bibit kami sudah mencari bibit yang unggul khusus untuk di Desa Pedawe, yang mana pohonnya itu agak
besar dan agak tinggi, termasuk dari segi pohonnya itu kalau istilahnya itu ruas-ruasnya. Kalau ruas-ruasnya yang agak kecil itu kurang bagus. Memang kami cari ruas-ruasnya itu yang panjang-panjang, sebab itu hasil anggaplah buah, kalau di istilah lainnya itu lebih bagus dari yang ruas-ruasnya yang agak pendek itu. Berarti dari segi kualitas akan tetap dipertahankan, Pak. Ya. Baik, sahabat pertanian, itu dia tadi kita sudah wawancarai Bapak Ketua Kelompoknya. Kita lanjut ke acara berikutnya saja. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, sahabat pertanian, kita langsung wawancarai aja Bapak Kepala Dinas Pertanian sareng bapak-bapak yang sudah ada di sini ya. Pertama tiang ke Bapak dulu deh. Bapak, setelah tadi kita ikut kegiatan ini, apa harapan Bapak ke depannya agar kegiatan-kegiatan kali ini tetap berlangsung dan dibudidayakan tanaman-tanaman? Baik, Dek Mira ya, terkait dengan program ini ya, kita sebenarnya dari dulu sudah memprogramkan kegiatan istilahnya bagaimana mengkonservasi lahan-lahan ya yang ada tidak hanya di Pedau saja ya, tapi seluruh Buleleng lah. Yang boleh dikatakan nanti dengan adanya konservasi lahan di sini kita fokuskan kalau sesuai dengan komoditas yang ada di masing-masing daerah. Salah satu contoh ya, kalau di Pedau ya, kita konservasi lahan itu ya dengan apa yang menjadi tanaman komoditas di sini yang unggul, yaitu yang salah satunya adalah program kita tahun ini adalah bagaimana membuat bibit tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Salah satunya adalah tanaman aren ya. Kalau bahasa daerahnya itu jake ya. Nah, karena kita tahu jake ini adalah penghasil daripada gula aren ya, gula Bali. Nah, kita tahu Pedau adalah salah satu desa di Kabupaten Buleleng ya, yang terletak di Kecamatan Banjar. Ini merupakan desa yang betul-betul dari dulu sudah membudidayakan aren, dan hasil daripada turunan aren itu ya, niranya itu dipakai untuk membuat gula merah dan menjadi produk unggulan yang ada di Buleleng. Mungkin tidak hanya di Buleleng saja, dan di Bali, mungkin seluruh Indonesia yang menjadi brandnya daripada gula Pedau ini. Itu. Baik, mungkin di sini contoh tanaman-tanamannya Pak G. Ya. Sudah ada yang di. Ya, coba kita lihat ya, kita gini ya. Ya, ini seperti ini ya. Nah, kalau tanaman ini adalah salah satu tanaman untuk konservasi ya, dia menyerap air ya. Ketika nanti dengan memang kita sih kalau berbudidaya aren ini memerlukan waktu yang lumayan panjang ya. Betul. Tanaman ini baru bisa berproduksi ya 7 tahun ke atas. Nah, dengan adanya karena ini tanaman ini adalah menyerap air ya, dan menyimpan air yang paling penting. Ketika nanti musim kering ya, coba lihat kita situasi di sini ya, sekitaran daerah di sini di Pedau ini ya sejuk, karena ya struktur tanah di sini yang betul-betul dilindungi oleh tanaman-tanaman yang menyimpan air. Nah, aren ini nanti ya 7-10 tahun baru bisa menghasilkan. Jadi tanaman inilah yang menghasilkan daripada produk-produk turunan seperti cincau, bahasa Belanda beluluk itu ya. Kemudian ada nira. Nah, ini hasil turunan itu ya berupa gula aren atau gula merah. Langsung ke Bapaknya mantan dengan Bapak Sira Pak. Pak Uci. Jana ya, kerennya ya. Keren sekali namanya Niki. Bapak tuh kan sudah banyak bibit-bibitnya. Apa upaya Bapak agar bibit-bibit ini bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi? Betul sekali. Ini kita kan harapan kita juga nanti sama pemangku kepentingan di setiap tingkatan, baik kepala desa, protokel, camat, dan Pak Kades sendiri untuk bisa membantu gimana sih cara memasarkannya, karena tanaman-tanaman ini kan tidak semua desa bisa menghasilkan di wilayahnya masing-masing. Anggap saja sama Ranteng bisa, karena di sini kita punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Gula Pedau itu
saya rasa untuk memasarkannya kan gampang. Cuman di sini kita juga perlu terobosan-terobosan yang mungkin memberikan inovasi-inovasi baru lah istilahnya kalau menurut kami gitu. Makanya nanti kita akan terus mengadakan pendampingan secara sama Pak Kadis yang sangat luar biasa selama ini udah terus membantu kami dalam hal banyak hal lah pokoknya gitu. Oke, sahabat petani, Anda dengar sendiri kan dari bapaknya, nah dari bapak yang dihormati lah pokoknya. Bapak mohon maaf yang mau bertanya sedikit mungkin Bapak tentang Niki bagaimana sejarah dari pengambilan pohon jaka ini sebagai salah satu komoditi yang diunggulkan di Desa Kedaung. Pohon jaka ini biasanya dari dulu tidak ada yang nanam, sudah ada ketemu dari orang tua saya, tapi itu dilestarikan. Pohon jaka ini tidak ada terbuang, satu hijaunya, daunnya, bambunya, dan kalau tidak bisa bertuah, sagu, bisa bikin sagu. Itulah makanya tidak ada terbuang, makanya itu sekarang dilestarikan lagi. Berarti bisa dipakai multifungsi. Oke, sahabat pertanian, udah lihat sendiri kan tadi kegunaan dari pohon jaka ini juga sangat banyak, dan kegiatan kali ini tentunya sangat seru Pak. Ya, sangat seru, kita dijamu juga di sini. Mungkin sekian vlog kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Goodbye. Pertanian maju, mandiri, modern. Getahuyung mantap.